Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para pemirsa yang saya hormati dan saya muliakan. Pada kesempatan kali ini, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua, baik nikmat iman, Islam, dan kesehatan beserta kesempatan, sehingga kita bisa bertemu dalam acara kultum. Dan pada kesempatan ini akan kita sampaikan tentang keutamaan puasa. Semoga apa yang saya sampaikan bisa mendapatkan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat beserta salam selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para dzurriyyah, sahabat, dan para pengikutnya. Semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa sekalian, puasa seperti yang kita tahu bukan sekedar kita melaksanakan kewajiban agama. Di dalamnya terkandung banyak keutamaan, hikmah, dan nanti akan kita sampaikan walaupun mungkin hanya sedikit. Semoga para pemirsa bisa mengambil intisari dan bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hikmah puasa mencakup beberapa aspek. Ada kalanya satu, aspek spiritual. Kedua, ada aspek psikologi. Ketiga, ada aspek sosial. Dan keempat, ada aspek medis atau kesehatan. Para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama akan kita sampaikan hikmah atau keutamaan puasa dari aspek spiritual. Aspek spiritual yang kita peroleh dari berpuasa adalah inti dari perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Aspek paling pokok dari perintah puasa yaitu agar kita semua, khususnya orang yang beriman, bisa mencapai derajat orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Dalam Al-Quran ayat lain Allah juga dawuh, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang paling bertakwa. Takwa kaitannya dengan perintah puasa adalah menjauhi perbuatan maksiat. Kata tattaqun di situ, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi pribadi-pribadi orang yang bertakwa adalah orang yang takut menjalankan maksiat. Karena maksiat itu menjadi salah satu penghalang dekatnya hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Paling mendasar dari hambatan kedekatan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala yaitu salah satunya dengan syahwat. Syahwat inilah atau yang bisa dikatakan dengan nafsu yang mengajak kepada kita semua
untuk menjalankan perbuatan-perbuatan maksiat atau perbuatan-perbuatan yang melanggar perintah Allah. Lah syahwat sendiri bermula dari makanan dan minuman, dan bahkan bisa dikatakan pikiran-pikiran yang menjurus pada seks. Makanya Allah memerintahkan kita untuk berpuasa, tujuannya untuk memecah nafsu, memecah syahwat yang menjadi permulaan perbuatan maksiat dengan cara berlapar, dengan cara menahan nafsu. Inilah salah satu hikmah dari puasa yang sedang akan kita jalankan, yang hubungannya dengan hikmah spiritual. Tujuan utama yaitu menjadi pribadi muttaqin. Ada lagi hikmah spiritual yang kita dapatkan dengan menjalankan puasa, yaitu melatih untuk mawas diri. Dalam bahasa kitab, agar kita bisa muraqabah, mawas diri. Mawas diri dalam hal ini bisa menjadikan kita, hati kita selalu punya rasa bahwa setiap perbuatan kita, setiap apa yang kita pikirkan, apa yang kita simpan dalam hati, itu selalu dihubungkan dengan pengawasan Allah. Kenapa ini penting? Muraqabah atau mawas diri harus kita latih. Salah satunya dengan puasa. Kita tahu puasa itu menahan lapar, haus, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kalau orang tidak mempunyai sifat mawas diri, muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin ketika dia sedang sendirian di kamar atau di tempat lain, dia bisa saja makan, minum karena tidak kelihatan oleh orang lain. Tapi kenapa itu tidak dilaksanakan? Karena dia sudah punya niat. Niat berpuasa karena Allah ini melatih. Dan tentunya sikap mawas diri ini tidak hanya kita miliki ketika kita masuki bulan Ramadan atau saat kita melaksanakan puasa Ramadan. Inilah sedikit mungkin hikmah yang akan kita dapat dengan berpuasa. Ada lagi hikmah puasa Ramadan, kita lihat dari aspek sosial. Kalau kita lihat dan kita renungi, puasa itu yang tahu hanya kita dan Allah. Orang lain tidak tahu. Tapi kenapa di sini aspek sosial bisa kita dapat dalam menjalankan puasa? Hablum minallah dan hablum minan nas itu harus selalu kita terapkan dalam setiap perintah-perintah atau kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika Allah memerintahkan sesuatu, di situ pasti ada aspek sosial. Ketika Allah memerintahkan perintah-perintah yang ada hubungannya dengan hubungan sosial kemanusiaan, di situ pasti ada hikmah hablum minallah. Dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, laisal mu'minu alladhi yashba'u wa jaruhu ja'i'un ila jambi. Bukan orang yang beriman yang sempurna,
bukan berarti dia tidak mempunyai iman, enggak. Iman seseorang tidak akan dikatakan sempurna apabila dia masih merasakan kekenyangan, sedangkan tetangganya, orang lain, orang-orang yang ada di sekitarnya itu masih merasakan kelaparan. Kita ketika puasa Ramadan melatih kita untuk senasib sepenanggungan, bisa merasakan perasaan atau kehidupan orang-orang fakir miskin. Puasa Ramadan juga mengajarkan kita untuk menyamaratakan status sosial, bahwa di hadapan Allah itu semua mempunyai derajat yang sama. Orang kaya puasa juga dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Orang miskin semua sama. Orang yang punya harta, orang yang punya istri cantik, orang yang apapun itu statusnya, puasa mengajarkan kita mempunyai status sosial yang sama. Dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari kita dilatih. Dan tentunya sikap seperti ini jangan hanya kita miliki ketika kita masuki puasa Ramadan. Karena apa? Hikmah puasa ini yang kita sampaikan bukan hanya hikmah yang akan kita dapat ketika kita melaksanakan puasa Ramadan. Tidak. Semua puasa, apapun itu puasa, itu pasti punya hikmah atau keutamaan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari, dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Coba kita bayangkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kalau zaman-zaman akhir jarang kita temui orang yang mungkin sampai lapar. Yang dimaksud dengan lapar ini bukan hanya kekurangan makanan. Bisa dikatakan orang yang sangat membutuhkan. Orang yang sangat membutuhkan. Jadi jangan difahami bahwa aspek sosial di sini hanya berkenaan dengan makanan, tapi semua hal yang berkaitan dengan kebutuhan manusia itu juga tercakup dalam aspek sosial yang akan kita peroleh dalam menjalankan puasa Ramadan atau puasa yang lain. Makanya kalau kita kalau kita ingat dengan dawuh para wali songo, khususnya ajaran Sunan Derajat, itu ada dawuh meneono tungkat atau teken marang wong kang wuta, meneono sandangan marang wong kang wudo, nutupono cacate wong liya. Salah satunya seperti itu. Meneono teken marang wong kang wuta itu sebetulnya mengajarkan kita agar selalu berempati dengan orang lain. Buta itu bukan hanya secara fisik, buta mata, tapi juga buta hati, buta ilmu, buta akhlak. Kita kasih tongkat. Tongkat itu tujuannya agar orang yang buta ini bisa melewati jalannya tanpa terhalang sesuatu. Kenapa kok di situ tidak kita tuntun saja orang yang buta seperti itu, tapi justru diperintahkan untuk memberikan tongkat. Nah, inilah salah satu aspek sosial yang kita peroleh agar apa? Agar kita bisa merasakan, bisa punya rasa empati dengan orang-orang yang berkekurangan seperti itu. Ada lagi hikmah salah satu dari puasa, yaitu aspek psikologis. Dulu kebahagiaan dan kesuksesan menjadi impian semua orang. Orang meraih kesuksesan, kebahagiaan, dulu diyakini orang yang mempunyai intelektual tinggi akan cepat mencapai kesuksesan dan kebaikan lebih cepat. Tapi pada akhir ini kenyataan membuktikan banyak sekali sarjana nganggur, orang-orang kaya, orang-orang punya jabatan, justru malah banyak yang terjerumus pada perbuatan-perbuatan yang melanggar agama, yang melanggar aturan-aturan negara. Coba bisa dilihat
orang-orang yang di penjara itu mesti orang-orang yang berpendidikan, banyak orang yang berpendidikan. Akhirnya ditemukanlah bahwa kecerdasan emosional itu juga menjadi salah satu aspek agar kita mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan. Lah, kecerdasan emosional inilah bisa kita peroleh dengan cara berpuasa. Kita sudah dilatih ngampet, menahan sesuatu. Piye carane 1 hari full tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkan puasa. Tapi juga kita juga diperintahkan oleh Nabi untuk menjaga dari sesuatu yang menjadi penghalang pahala puasa itu diterima oleh Allah. Lah, ketika kecerdasan emosional ini kita tanamkan, bukan hanya ketika kita puasa, tapi bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, maka kesuksesan dan kebahagiaan ini akan kita raih. Ya. Dan yang terakhir, hikmah puasa yang kita lihat dari aspek medis. Nabi pernah ada salah satu kalam hikmah, sumu tasihhu, puasalah kalian maka kalian akan mendapatkan kesehatan. Atau dalam kalam yang lain, albitnatu ra'sudda wal hamyatu ra'suddawa, bahwa kenyang atau perut itu sumber dari macam penyakit dan berpuasa itu adalah obat dari segala macam penyakit. Kita tahu penyakit-penyakit yang ada zaman sekarang itu bermacam-macam. Itu bersumber dari mana? Dari perut. Bukan perutnya yang bermasalah, tapi yang kita masukkan dalam perut yang bermasalah. Nah, dengan berpuasa itu akan menjadi apa? Makanan-makanan yang kita makan akan diolah sedemikian rupa menjadi sebuah imun atau sistem kekebalan tubuh yang alami dengan cara apa? Berpuasa. Banyak sekali hikmah-hikmah medis. Bahkan banyak sekali sekarang rumah sakit itu menerapkan kepada pasien agar berpuasa. Kita tahu sebelum, kalau kita lihat orang yang mau operasi itu harus disuruh berpuasa dulu. Itu tujuannya itu tadi, untuk mempermudah proses pengobatan. Ya. Jadi hikmah-hikmah yang kita sampaikan itu mungkin sangat singkat sekali, bisa dikatakan seperti itu. Tapi intinya dari sekian hikmah itu tentunya kita harus ingat bahwa tujuan utama kita diperintahkan untuk berpuasa yaitu menjadi pribadi yang bertakwa. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada para pemirsa semua. Mungkin kalau ada waktu bisa kita sambung lagi dengan keterangan-keterangan yang lebih komplit dari apa yang kita sampaikan materi kesempatan ini, yaitu hikmah daripada berpuasa. Mungkin cukup sekian dari saya. Awal sampai akhir banyak khilafan, kesalahan. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.